Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fadila Junasari dari jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas 04 angkatan 2021. Baik, langsung saja saya di sini akan mempresentasikan tentang ICT sebagai infrastruktur pendidikan. Nah, ICT ini mempunyai kepanjangan, yaitu Information and Communication Technology. Nah, teknologi informasi dan komunikasi ini berasal dari 3 suku kata, yaitu teknologi, informasi, dan komunikasi. Nah, yang memiliki arti keahlian yang berarti pengetahuan, sering juga diartikan sebagai objek benda yang digunakan untuk memudahkan aktivitas manusia. Teknologi pendidikan secara umum dapat diartikan sebagai penerapan teknologi untuk kegiatan pendidikan. Yang paling penting di sini adalah proses integrasi antara manusia, ide, organisasi, dan peralatan. Nah, perkembangan teknologi pendidikan pada saat ini mengalami perubahan yang sangat-sangat cepat, khususnya pada bidang pendidikan. Dalam pemanfaatan TIK, di bidang pendidikan seringkali menghadapi beberapa kendala, beberapa masalah. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut di atas, perlu adanya solusi sebagai syarat keberhasilan penerapan TIK pada proses pembelajaran, yaitu guru dan siswa harus memiliki akses teknologi digital dan internet di sekolah. Materi pembelajaran interaktif yang menggunakan laptop atau komputer, guru harus memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat digital. Harus tersedianya anggaran yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, serta merawat. Pengembangan pendidikan. Nah, pengembangan pendidikan berbasis TIK perlu menjadi pemikiran serius berbagai pihak, serta perlu strategi terstruktur dengan tahapan yang terarah pasti menuju kepada upaya peningkatan kualitas pendidikan yang berkesetaraan global sehingga pendidikan kita tidak semakin terpuruk di antara kemajuan pendidikan di dunia yang sudah berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana belajar secara bertahap, sekolah yang terlibat dalam pendidikan berbasis TIK harus meningkat dalam pemanfaatan TIK untuk pembelajaran. Perlu komitmen kuat guru sekolah yang kuat yang dapat dilihat dari dukungan infrastruktur, dukungan learning konten. Nah, di sini ada jenis-jenis perangkat. Yang pertama ada komputer, yang kedua ada laptop atau notebook, yang ketiga ada deskbook, yang keempat ada kamus elektronik, yang kelima ada Al-Quran digital, dan yang terakhir ada flash disk. Oke, jadi kita di sini akan mendefinisikan semuanya di jenis-jenis perangkat. Yang pertama, komputer. Komputer yaitu alat berupa hardware dan software yang digunakan untuk membantu manusia dalam mengolah data menjadi informasi dan menyimpannya untuk ditampilkan di lain waktu. Nah, fungsi komputer nih banyak. Nah, yang pertama mempermudah pekerjaan sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk hiburan, sebagai alat pendidikan, komputer sebagai sarana informasi, komputer sebagai sarana usaha, komputer sebagai sarana kontrol, dan masih banyak yang lain fungsi-fungsi komputer. Terus yang kedua ada laptop atau notebook. Pasti kalian di sini sudah banyak mempunyai laptop atau notebook. Nah, notebook ini adalah komputer sejenis laptop juga, tapi dia ini ukurannya lebih kecil, jadi dinamakan notebook. Nah, spesifikasi hardware-nya juga lebih rendah, serta ada beberapa fitur yang dihilangkan dengan tujuan memperkecil ukuran, serta menurunkan harga dari sebuah notebook itu sendiri. Peralatan yang fungsinya sama dengan komputer, tetapi bentuknya praktis, dapat dilipat dan dibawa kemana-mana saja. Jadi lebih ringan, tidak memakan banyak tempat.
karena menggunakan bantuan baterai charger sehingga bisa digunakan tanpa listrik, tanpa dicolok. Nah, yang ketiga ada dashboard, yaitu peralatan sejenis komputer yang bentuknya praktis, yaitu CPU menyatu dengan monitor sehingga mudah diletakkan di atas meja tanpa memakan banyak tempat, tetapi masih harus menggunakan listrik langsung karena belum dilengkapi baterai. Terus di sini ada kamus elektronik. Nah, kamus elektronik yaitu peralatan elektronik yang digunakan untuk menerjemahkan antar bahasa. Dan yang kelima, Al-Quran digital. Digital yaitu peralatan yang digunakan untuk menyimpan data berisi Al-Quran yang dapat mengeluarkan tulisan dan suara. Dan yang terakhir ada flash disk. Nah, yaitu media penyimpanan data yang berbentuk universal, serial bus tetapi dapat menyimpan data dan jumlah lebih banyak. Jadi flash disk ini kita bisa menyimpan semua file yang penting-penting yang kita harus jaga atau file untuk jadi kenangan, kita bisa menaruhkan di flash disk ini. Karena flash disk ini bagus. Kalau misalkan kita nih mempunyai memori HP, kan itu bisa saja kayak hilang atau apa. Kalau flash disk ini kan aman. Terus di sini ada fungsi ICT dalam pengelola pendidikan. Nah, secara umum pengguna ICT dalam pendidikan dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, ICT sebagai objek pembelajaran yang kebanyakan terorganisir dalam kursus-kursus spesial. Pendidikan ini mempersiapkan siswa untuk menggunakan ICT dalam pendidikan, keterampilan masa depan, dan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, sebagai alat misalnya ketika membuat tugas-tugas, mengumpulkan data dan dokumentasi, dan melaksanakan penelitian. Dan yang ketiga, ICT sebagai medium proses pembelajaran di mana guru dapat mengajar dan murid dapat belajar. Terus di sini fungsi TIK dalam pendidikan. Yang pertama sumber belajar, yang kedua alat bantu belajar, yang ketiga fasilitas pembelajaran, yang keempat standar kompetensi, yang kelima sistem administrasi, yang keenam pendukung keputusan, yang ketujuh sebagai infrastruktur pendidikan. Nah, di sini ada tujuan pendidikan dan dapat mengembangkan mutu pendidikan. Misalnya dengan adanya Learning Management System atau LMS ya, yang memungkinkan pembelajaran dilakukan secara online. Sehingga pendidik serta tenaga didik dituntut untuk dapat menggunakan laptop secara efektif dan efisien sesuai dengan manfaatnya. Dan pengelolaan evaluasi akhir siswa secara online maksudnya adalah siswa dapat melihat hasil belajar mereka di setiap akhir semester pada web sekolahnya. Dengan dapat memanfaatkan web sekolah, para orang tua murid juga dapat dengan mudah melihat perkembangan putra-putrinya selama pembelajaran di sekolah. Terus penerapan ICT pada bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan pembelajaran sehari-hari sering dijumpai kombinasi teknologi audio atau data, video atau data, audio atau video, dan internet. Kemampuan dan karakteristik internet memungkinkan terjadinya proses belajar mengajar jarak jauh atau learning menjadi lebih efektif dan efisien sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Jadi kesimpulan dari ICT ini sangat berkembang pesat. ICT sangat diperlukan dalam pembelajaran di era sekarang ini. Jadi banyak yang membutuhkan ICT ini. Dengan prinsip penggunaan ICT yang efektif dan efisien, optimal, menarik, dan merangsang daya kreativitas, ICT menjadi salah satu media pembelajaran yang banyak digunakan di berbagai bidang pendidikan karena meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Penggunaan ICT dalam pembelajaran antara lain sebagai tutorial,
untuk memajukan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia serta menjadi pemicu bangsa Indonesia untuk lebih berkembang. Di negara-negara maju penggunaan ICT juga belum bisa merata sehingga masih bisa diusahakan untuk Indonesia lebih memanfaatkan pembelajaran yang berbasis ICT ini. Jadi yang lebih singkatnya ICT ini sangat diperlukan untuk di dalam dunia pendidikan karena itu sangat penting juga. Oke, jadi segitu aja kesimpulan dan materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.